Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'alad dini kullihi wa kafa billahi jami'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengajak mari bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan anugerah-Nya lah kita semua pada siang hari ini dapat hadir menjalankan ibadah salat Jumat di Masjid Walidah Dahlan. Shalawat serta salam mari bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kehadirannya di muka bumi ini menjadi rahmat bagi semesta. Jamaah rahimakumullah, dalam 15 tahun terakhir di dunia kesehatan, di dunia ilmu biologi kedokteran kesehatan, populer apa yang disebut sebagai epigenetik. Epigenetik adalah satu proses di mana ekspresi gen kita mengalami perubahan karena respon terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, dalam mimbar-mimbar kita selalu mengajak kepada kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa banyak yang mengatakan sebagai menjalankan seluruh perintah dan mencegah seluruh larangan. Tapi kalau kita ingin memaknai lebih luas, maka ketakwaan itu juga bisa bermakna kita selalu berhati-hati. Berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan kita, berhati-hati dalam kita mengembangkan lingkungan kita, berhati-hati dalam kita membuat kebijakan-kebijakan tentang apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Ma'asyiral mukminin, epigenetik atau perubahan ekspresi gen itu bisa menyebabkan perubahan kondisi kesehatan, perubahan perilaku, perubahan ketahanan tubuh kita, dan perubahan-perubahan yang seharusnya tidak terjadi apabila gen kita tidak mengalami ekspresi yang berubah. Apa saja yang bisa menyebabkan ekspresi gen itu berubah? Yang pertama adalah kondisi lingkungan kita. Jamaah yang dimuliai Allah, kalau hutan kita ditebang, sungai kita terkotori, dampak yang nyata adalah kita kebanjiran.
Tapi pernah enggak kita bayangkan bahwa hutan yang kita gunduli, bahwa sungai yang kita cemari, bahwa lahan yang kita tumpuk plastik itu menyebabkan proses yang disebut sebagai epigenetik. Maka tidak heran jika angka-angka penyakit kronis hari ini semakin hari semakin nampak. Cancer tidak selalu karena keturunan. Bisa jadi karena proses epigenetik terhadap perilaku kita, terhadap konsumsi makan kita, terhadap udara yang kita hirup dan air yang kita minum. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu Islam menekankan pentingnya kita menjaga lingkungan. Lingkungan dalam arti sosial, maka itu interaksi sosial, pergaulan yang harmonis, pergaulan yang serasi, tidak saling mengejek antara satu dengan yang lain, tolong menolong antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena lingkungan sosial itu bisa merubah perilaku genetik kita. Arum 41. Dhaharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Maka ukuran kebaikan seharusnya tidak hanya kita menjalankan rukun iman dan rukun Islam dengan baik dan benar, tetapi juga bagaimana kita memelihara lingkungan. Dalam sebuah data yang saya ambil di Indonesia, kenapa di Indonesia ini penting? Karena Indonesia itu 80% lebih penduduknya beragama Islam. Ini menjadi renungan kita bersama. Artinya harusnya dengan mayoritas muslim, sungai-sungai kita tidak boleh tercemar. Kenapa? Karena sebagian besar kita muslim. Hutan-hutan kita harusnya terawat karena sebagian besar kita adalah muslim. Karena satu-satunya agama yang memberikan penekanan pada pemeliharaan lingkungan adalah agama kita, agama Islam. Jamaah rahimakumullah, laju kerusakan hutan di Indonesia itu mencapai 1,8 juta hektar per tahun atau sekitar 21%. Jadi lingkungan menjadi rusak, kelestarian flora dan fauna juga menjadi rusak. Karena dalam sebuah ekosistem, keberadaan bakteri, keberadaan jamur, keberadaan hewan-hewan yang lain penting untuk kelangsungan kehidupan manusia. 30% atau sekitar 25 juta terumbu karang di Indonesia juga mengalami kerusakan. Artinya habitat laut kita semakin berkurang. Padahal penting sekali keberadaan habitat laut itu untuk kesehatan umat manusia. Yang ketiga, pencemaran air, udara, pencemaran tanah, dan seterusnya kita juga sangat tinggi. Bahkan World Bank menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polutan tertinggi ketiga setelah Beijing, New Delhi, Meksiko, dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita mengambil pelajaran dari negara-negara lain, di Swiss ada satu sungai yang sangat besar yang beberapa tahun lalu terkenal ketika anak seorang gubernur Jawa Barat meninggal. Itu sungai sudah sama dengan sungai-sungai kita, tapi bersihnya luar biasa. Bayangkan yang sekarang kita memiliki rekor Sungai Ciliwung
sebagai sungai yang paling tercemar di dunia. Padahal sebagian besar kita adalah umat muslim. Saya pernah datang di suatu negara, dari pusat kota menuju ke sebuah daerah menggunakan mobil. Saya sengaja menghidupkan HP, kemudian melihat pinggir jalan dari tempat saya berawal sampai tempat saya berakhir tidak ditemukan satupun plastik. Coba kalau kita jalan ke belakang nyun sewu, maka mungkin 1 kilo plastik sudah kita temukan. Jamaah rahimakumullah, mari kita semua hentikan itu semua. Kita harus merubah paradigma dari membuang sampah menjadi mengelola sampah. Kalau membuang sampah itu, pokoknya sampah di depan saya tidak lagi ada di depan saya. Saya buang entah kemana. Tapi kalau mengelola, maka kita menempatkan sampah itu pada tempatnya. Maka Unisa Yogyakarta berinisiasi terus bagaimana mengajak kita semua untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa ketika kita meninggal nanti, pertanyaannya bukan hanya pertanyaan klasik man rabbuka dan seterusnya, tapi apa yang telah kamu lakukan untuk lingkungan yang kamu tinggalkan untuk generasimu, untuk anak turunmu. Sekali-sekali sang aji harus dirubah menjadi sabili. Dari Sabtu mengaji menjadi Sabtu bersih-bersih lingkungan. Mungkin itu juga merupakan dakwah yang penting untuk menjaga kelangsungan kita di masa depan. Jamaah rahimakumullah, surat Al-An'am ayat 2. Waman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadiba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz dzalimin. Bahwa membuang sampah sembarangan adalah kezaliman. Zalim tidak hanya menciderai manusia yang lain, tapi zalim juga sesungguhnya perlakuan kita terhadap alam. Cara menghentikan apa yang terjadi di kerusakan di Sumatera dan seterusnya adalah dengan cara kita memperhatikan lingkungan di sekitar kita, di rumah kita, di depan kita, di sungai sebelah kita, di sumur kita, dan seterusnya. Karena dalam konteks surat Al-Baqarah ayat 31-32 bahwa khalifah itu bermakna menjadi pengganti Allah di muka bumi. Maka kewajiban kita adalah memanage bumi ini untuk kelangsungan hidup manusia. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, pada akhir khutbah yang pertama ini saya ingin mengingatkan surat Al-Mu'minun ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Bahwa Allah telah menurunkan air dari langit dengan satu ukuran. Kami jadikan air itu menetap di bumi dan sesungguhnya kami maha kuasa untuk melenyapkannya. Sebetulnya yang turun ke bumi semua sudah menjadi ukuran-ukurannya. Tapi kemudian menjadi bencana karena faktor-faktor lain. Keterlibatan manusia seperti kita, lalai kita sebagai khalifahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahnya proses epigenetik bersifat reversible, artinya bisa dikoreksi. Sehingga ada kesempatan kita untuk menurunkan angka depresi, untuk menurunkan angka kanker, untuk menurunkan angka diabetes mellitus, untuk menurunkan angka stroke dan hipertensi. Caranya, mari bersama-sama kita kembali mengelola alam lingkungan kita, alam sosial kita, sebagaimana diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama kita tutup khutbah pada siang hari ini dengan sama-sama berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna wa taqabbal salatana wa taqabbal qira'atana wa innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.